Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil dari kelas PAI 1E. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari tugas PKN. Jadi jawaban yang pertama, wacana tentang penundaan pemilihan umum pemilu 2024 dan masa jabatan Presiden Jokowi Widodo menjadi 3 periode. Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia juga mendukung wacana masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode. Menurut Sekretaris Jenderal PSID Yogesti, sebagai pecinta dan pengagum Jokowi tentu akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia kembali. Jika menempuh langkah amandemen Undang-Undang 1945, menurut saya hal itu tidak akan mudah, sebab Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah menyatakan ada berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa dibilang DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD tidak akan meneruskan aspirasi itu. Sedangkan jika melalui jalur menerbitkan dekret presiden, menurut saya hasilnya akan sama saja, sebab penerbitan dekret tidak bisa sembarangan dan harus mempunyai alasan kuat dan mendesak terkait kondisi negara, dan secara konstitusional harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Kemudian jawaban yang kedua, tahapan penyelenggaraan pemilu adalah rangkaian kegiatan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sebab kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian jawaban yang ketiga, berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat saya sarikan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional Proknas yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU anggaran atau pendapatan dan belanja negara, RUU penetapan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. RUU dan DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Angka 4, RUU yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan dan pusat daerah. Yang kelima, materi muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. RUU tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Terus yang keenam, selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Terus yang kedelapan, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Terus yang ke-9, pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi. Terus yang ke-10, penyampaian laporan yang berisi proses pendapatan mini fraksi, pendapatan mini DPD,
dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat atau keputusan diambil dengan suara terbanyak. Terus yang ke-11, RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Terus yang ke-12, apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Jadi sekian jawaban dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.